pukul 13 WIB dilayani Bapak Pendeta Joni Sukohadi. Sabtu 16 April 2022 mulai pukul 8 WIB dilaksanakan perjamuan kudus keliling bagi warga jemaat yang sakit dan jumbo. Demikian warta jemaat hari ini. Jemaat terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri. Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita mengawali ibadat dengan memuji dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan 7. Tuhan Allah hadir. Masuk di dalam saat teduh, baiklah kita semua belajar menghayati makna kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama ibadah Minggu Palmarum hari ini kami lakukan dengan penuh percaya kepada Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bagian Alkitab yang mendasari ibadah kita hari ini dari Sakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 2. Berbunga dan
Mari kita mengakui segala dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita bersama-sama bertobat kepada Tuhan dan mohon pengampunan. Mendasari pertobatan kita ialah perintah Tuhan Yesus sendiri yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari pertobatan kita lakukan dengan bernyanyi dari pujian kidung nomor 25, bait 1 dan 5. Untuk berdiri, mari kita mendengar sabda berupa berita anugerah untuk kita semua. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan kita pujikan kidung jemaat 344 bait 1 dan 4. Nama itu menghibur.
indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas 19. Kita membaca ayat yang ke-28 sampai dengan 40. Kita persiapkan juga kidung jemaat 59. Kita akan pujikan bersama-sama setelah kita bersama-sama berdoa. Kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang senantiasa rindu akan kehadiran Tuhan. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang ingin selalu dekat dan mengenal Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama ingin mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu pada minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan Allah kami membimbing kami, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan pengertian, sehingga kami mampu memahami, kami dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari firman-Mu pada saat ini. Hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Joni Sukohati, kiranya Engkau Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap rangkaian kata yang terucap adalah benar dari Tuhan sendiri. Akhirnya Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami milik kepunyaan Tuhan, telah siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan untuk kita semua. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu,
"Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan turun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Tuhan, memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Katanya, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikian firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah siapapun yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. 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 Judul khotbah dalam ibadah hari ini, menjadi murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini disebut Minggu Palmarum. Minggu Palmarum termasuk satu dalam rangkaian masa raya Paskah. Lambangnya adalah salib dan pohon palem. Pada awalnya yang dimaksud palem ini adalah daun pohon kurma. Daun pohon kurma itu mengandung banyak makna di dalam masyarakat Yahudi. Sebagai lambang kemenangan. Dan setelah itu diyakini ini sebagai lambang kemenangan martir atas kematian. Pohon palem yang berwarna hijau, daun pohon palem yang berwarna hijau, itu melambangkan juga pertumbuhan. Artinya itu musim semi. Musim semi itu setelah musim gugur. Jadi kehidupan setelah kematian itu. Dalam masa raya Paskah, dimulai dengan Rabu Abu, kita belum melaksanakan. Kemudian minggu-minggu Prapaskah. Kemudian minggu sebelum Jumat Agung itu namanya Minggu Palmarum. Dan Pekan Suci. Setelah minggu ini namanya Pekan Suci. Pekan Suci dimulai dari Kamis Putih, besok Kamis itu namanya Kamis Putih, lalu Jumatnya itu Jumat Agung, Sabtunya itu Sabtu Sunyi, Minggunya itu namanya Minggu Paskah. Itu kita perlu mengenal istilah-istilah ini. Dan belum selesai masa raya Paskah, diteruskan dengan kenaikan Yesus ke surga, dan terakhir Pentakosta. Jadi masa raya Paskah itu dari Rabu Abu sampai Pentakosta. Daun palem sebagai lambang kemenangan itu sudah ada lama
di kerajaan Israel. Bahkan tembok-tembok istana Israel itu dihiasi dengan lukisan daun palem. Termasuk daun pintu, kedua-duanya dihiasi dengan daun palem. Baik tembok yang di dalam ini maupun yang di luar itu juga dihiasi dengan daun palem, lukisan daun palem. Pada Minggu Palmarum di gereja-gereja Kristen pada mulanya, seluruh ruangan gereja dihiasi dengan daun palem. Karena tidak ada kurma, ya palem-paleman yang lain, sama maknanya. Jadi itu. Dan setiap warga jemaat diberikan satu daun palem, satu lembaran daun palem ini. Masing-masing warga jemaat memegang daun palem sebagai lambang sukacita kemenangan martir atas kematian. Itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian-pujian yang dikumandangkan pada Minggu Palmarum ini adalah Hosana. Tidak ada di Kidung Jemaat Hosana, yang ada di pujian-pujian di Kidung Ria itu ada. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, dan seterusnya itu. Kita itu terbiasa bilang haleluya, ya. Artinya terpujilah Tuhan. Kalau Hosana itu artinya tolonglah kami. Mohon kiranya bebaskanlah kami. Mohon kiranya tolong kami, itu artinya. Itu dari dua kata Ibrani, yasa dan ana. Yasa artinya membebaskan, menyelamatkan. Ana artinya meminta. Jadi meminta untuk pembebasan dan meminta untuk penyelamatan. Jadi arak-arakan Yesus dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, itu orang-orang mengelulukan dia. Seperti yang di judul bacaan tadi itu, dielulukan. Ya sambil menyebut Hosana, Hosana itu. Terpujilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Sambil mereka melemparkan pakaian ke jalan yang dilewati oleh keledai, supaya keledainya itu kakinya tidak kotor. Jadi baju dari umat itu menjadi landasan dari keledai berjalan. Itu yang dilakukan umat pada waktu itu, dan melempari daun-daun palem. Itu artinya memang mereka sangat bersukacita dan menyerahkan apa yang ia miliki saat itu. Karena yang ia miliki saat itu ya pakaian, dan ya yang bisa ia lakukan ya daun palem itu untuk menyajikan itu. Itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita murid-murid Yesus ini juga perlu merasakan bagaimana
kesetiaan umat waktu itu dan menyambut kedatangan Kristus menuju tujuannya ke Yerusalem. Jadi tujuan Yesus memang ke Yerusalem. Itu untuk menyerahkan dirinya menjadi korban penebus dosa. Minggu Palmarum juga disebut pembuka Pekan Suci. Jadi mungkin besok Kamis itu Kamis Suci. Kamis Suci itu ditandai dengan pembasuhan kaki. Jadi misalnya pembasuhan kaki itu kalau dahulu dilakukan oleh anak kepada ibunya, anak kepada bapaknya, murid kepada gurunya, hamba kepada tuannya. Itu biasa di dalam tradisi Ibrani. Tapi dalam peristiwa Yesus kebalikannya, justru Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah lambang saling mengampuni, saling melayani. Itulah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Palmarum ini ada perintah baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi murid-murid Yesus itu diakui sebagai murid kalau hidupnya saling mengasihi. Jadi itu tandanya murid-murid Yesus, hidupnya saling mengasihi. Apakah hidup kita juga saling mengasihi? Yaitu mari kita jawab sendiri masing-masing, kita yang bisa mengukur apakah kita itu memang mengasihi dengan sesama murid-murid Yesus yang lain. Dan kalau kita benar-benar penuh kasih kepada semuanya, yaitu sudah terang benderang bahwa kita menyatakan diri sebagai murid Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyambut kedatangan Raja yang lemah lembut dengan mengendarai seekor keledai yang akan memasuki kota Yerusalem dari arah timur, yaitu dari Bukit Zaitun, dan ia akan datang layaknya Tuhan datang berperang pada hari pertempuran. Jadi sorak-sorai sukacitanya itu seperti menyambut datangnya Raja yang selesai memenangkan pertempuran. Kedatangan Yesus memasuki Yerusalem mengingatkan kita juga pada penyelamatan Allah kepada umatnya melalui pemilihan domba Paskah. Ini bisa dibaca di Keluaran pasal 12 ayat 3-7. Yaitu pemilihan domba jantan yang muda, yang tidak bercacat, dan disembelih pada hari ke-14. Jadi tanggal ke-14 itu bulan purnama. Jadi domba ini sudah dikurung sejak tanggal 1, jadi di bulan baru. Tanggal 1 dikurung 14 hari,
Tentu juga diberi makan di situ sampai tanggal ke-14. Pada tanggal ke-14 itu disembelih. Di bulan pertama penanggalan Yahudi. Bulan pertama penanggalan Yahudi itu bulan Nisan. Jadi kurang lebih bulan Maret. Itu awal musim semi. Maret, April, Mei itu musim semi. Jadi inilah bagi kita, murid-murid Yesus, kiranya kita juga semakin bisa memahami hal-hal yang mengena dengan ritual-ritual ibadah di dalam kehidupan kita bergereja. Ada banyak kegiatan-kegiatan, tapi di Lumajang ini memang belum dilakukan. Rabu Abu, Kamis Putih itu belum pernah dilakukan. Dan ini rencananya akan dilakukan tahun depan, tahun 2023. Rabu Abu yang dipakai itu adalah pembakaran dari daun-daun palem ini. Jadi daun-daun palem ini nanti setelah Paskah, ini dikumpulkan, kemudian dibakar, abunya ditaruh di dalam bejana. Dan abu itu nanti akan dipakai sebagai bagian dari simbol ritual Rabu Abu. Pertama yang diolesi adalah pendeta. Jadi pendeta mengolesi sendiri di dahinya tanda salib dari abu. Baru kemudian penatua diaken dan seluruh warga yang mengikuti ibadah. Nah, ibadahnya karena Rabu Abu ya dilaksanakan pada hari Rabu. Kamis Suci karena Kamis ya dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi nanti ada perayaan-perayaan seperti itu. Apakah ini meniru gereja yang lain? Tidak. Ini dahulu sudah dilaksanakan. Kami kemudian dibiarkan tidak dijalankan, lalu menurut panduan masa raya Paskah ini nantinya akan dilaksanakan lagi pada kehidupan gereja kita. Semoga kita semua juga bisa memaklumi ini bahwa memang ada rentetan di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita. Baik itu Rabu Abu, kemudian masa-masa Prapaskah, Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, dan sebagainya, termasuk kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta. Kiranya itu membuat kita semakin giat, semakin menarik di dalam kehidupan ibadah kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Sebagai murid-murid Tuhan, kami memang perlu tahu banyak hal yang terkait dengan ibadah-ibadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami sebagai murid-murid semakin memahami
betapa besarnya kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan membebaskan kami. Hosana. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung nomor 356, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memantapkan iman pengakuan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita sudah diberkati dengan Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Sebagai dasar persembahan kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 335.
Manusia yang meluku kita pujikan dari bait pertama sampai selesainya persembahan dikumpulkan. Mari kita serahkan pada Tuhan semua yang sudah kita lakukan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu bahwa kami semuanya boleh bersukacita hari ini merayakan Minggu Palmarum. Mengingatkan bagian dari kehidupan ibadah kami yang menyatakan betapa luar biasa seruan-seruan kemenangan karena kemenangan martir atas kematian. Dan ini juga menjadi pengetahuan kami, juga mengimani kami, betapa luar biasanya umat pada waktu itu mengeluh-elukan namamu yang agung. Dan kiranya benar seruan pada masa itu, Hosana. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan membebaskan kami. Bapa kami yang di surga, di tengah-tengah ibadah ini, kami juga teringat akan anak-anak jemaat yang sudah menghadapi ujian akhir sekolah ataupun masih akan menghadapi ujian akhir sekolah. Kiranya semuanya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak Tuhan dibimbing, diberkati, disertai, dapat menyelesaikan tugas-tugasnya di dalam menghadapi ujian, dan semuanya dapat berhasil dengan baik, baik mereka yang kelas 6 sekolah dasar,
kelas 9 SLTP maupun kelas 12. Kiranya mereka diberkati dan berhasil lulus dan juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian pula mereka yang akan menghadapi kenaikan kelas kiranya juga tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak Tuhan semakin menyadari pentingnya bertekun dan rajin di dalam belajar. Karena itulah tugasnya murid, tekun dan rajin belajar, supaya bisa menjadi pandai. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam situasi saat ini kondisi kesehatannya terganggu. Kami berdoa untuk Ibu Ensih Yuli. Kami juga berdoa untuk Bapak Pramono. Kiranya Tuhan senantiasa kuatkan, Tuhan tolong, supaya saudara kami ini boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan sampai dengan sehat walafiat. Itu doa permohonan kami. Kami juga berdoa untuk para muda-mudi milik Tuhan. Mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak baginya. Kiranya Tuhan bukakan jalan. Mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan teman sepadan menjadi jodohnya. Kiranya Tuhan bukakan jalan. Sehingga anak-anak muda-mudi pun akhirnya juga mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, pengharapannya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik itu di Induk, Lumajang, di Pantan Bades maupun Dampar, dan di seluruh tempat-tempat yang lainnya, warga Jemaat Lumajang kiranya semuanya ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga telah mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Kami telah mengumpulkan dan menyatukan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan. Tuhan berkati saudara kami yang ditugaskan untuk mengelola persembahan. Dan kami yakin serta percaya bahwa persembahan ini akan berdaya untuk kehidupan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan seru doa syafaat kami. Setelah ini kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Baik kami yang dekat maupun yang jauh, kehidupan kami sesudahnya sepenuhnya berada di dalam kasih penyertaan Tuhan. Lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Daun palem melambangkan kemenangan umat Kristiani atas kematian. Berarti ada kehidupan yang kekal bagi seluruh umat Kristiani. Kita bersama-sama pujikan dahulu Kidung 401 ayat 1. Dekat
kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Kita semua mohon berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kidung 474. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.